Selamat sore teman-teman, jemaat Tuhan dimanapun berada. Pada sore hari ini kita kembali untuk PA secara online. Sebelum bersama-sama kita akan membahas, kita akan berdoa lebih dahulu. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan, jika kami diberi kesempatan untuk bersama-sama ikut di dalam PA secara online. Berkati pembicaraan kami, berkati diskusi kami, dan berkati semua pengetahuan kami, agar apa yang kami pahami, kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, pada hari ini kita akan berbicara tentang hal yang sangat indah, yaitu no instan dan no pragmatis. Kita akan mengambil dari 1 Raja 3 ayat 5 sampai 12. Saudara, kalau kita mau jujur, hidup kita sekarang ini penuh dengan sesuatu serba instan dan pragmatis. Ciri daripada orang pragmatis, ciri daripada orang instan adalah ingin semuanya cepat tersaji dan hanya memperhatikan sesaat. Mereka tidak suka proses yang panjang, yang penting harus segera terjadi. Orang yang cenderung pragmatis dan instan biasanya bersikap manja, tidak suka kerja keras, dan senang menerabas aturan. Ingin cepat kaya, korupsi. Ingin cepat hasilnya bagus, menyontek. Ingin cepat sampai, melanggar lalu lintas, dan sebagainya. Dalam konteks kehidupan orang percaya, budaya instan dan budaya pragmatis hanya dapat diatasi dengan mengupayakan hidup benar dalam ketaatan kepada Tuhan. Setiap orang percaya harus hidup dalam visi kerajaan Allah. Artinya, hidupnya harus sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Salomo bisa menjadi teladan bagi setiap orang percaya untuk melihat visi kerajaan Allah dan tidak mementingkan kesenangan diri sendiri. Saudaraku, memang hidup ini sebuah proses, bukan semata-mata hasil. Karena proses butuh waktu, butuh perjuangan, dan lika-liku perjalanan hidup. Itulah sebabnya hidup harus punya arah dan pegangan yang jelas. Salomo, ketika dia berada di Gibeon, sebelum bait suci ada, setelah dia mengorbankan korban, dia tertidur dan bermimpi. Di dalam mimpinya dia bertemu dengan Tuhan
Dan Tuhan berkata, apa yang Salomo minta akan diberikan oleh Tuhan. Saudara, mimpi di dalam perjanjian lama juga merupakan wujud dari kehadiran Allah. Misalnya mimpi Fir'aun dan juga mimpi Yakub ataupun juga mimpi Yusuf. Sebelum menyatakan permintaan, Salomo lebih dulu menyatakan pengakuan dirinya. Dia mengatakan bahwa apa yang dia miliki sebagai raja itu bukan karena kesuksesan, bukan karena kepandaiannya, bukan karena dia anak sulung, tetapi itu semua adalah semata-mata dari kasih setia Tuhan. Dengan dasar itulah saudara, Salomo meminta kepada Tuhan hati yang faham. Hati yang paham menimbang perkara yang ada. Ada dua pertimbangan Salomo meminta hal itu. Yang pertama, Salomo masih muda. Kita tahu, kadang-kala anak muda butuh pertimbangan yang kuat. Anak muda kadang-kala minder pada seniornya. Yang kedua adalah tantangan yang dihadapi Salomo. Memang Salomo tidak seperti Daud yang penuh dengan peperangan. Tetapi justru ketika Salomo berkuasa, kerajaannya tenang, negara-negara lain tunduk kepada Salomo, dan Salomo menghadapi masalah yang berat, yaitu jumlah penduduk yang semakin membengkak, tentu semakin banyak masalah. Ada dasar dua pertimbangan inilah. Salomo merasa perlu meminta hati yang paham menimbang perkara. Saudara, bagi orang Israel, hati merupakan pusat pikiran, merupakan pusat perasaan. Hatilah yang menggerakkan seluruh totalitas manusia. Maka untuk itulah Salomo meminta hati yang paham menimbang perkara. Karena pilihan tersebut dipandang baik dan tepat oleh Tuhan, maka Tuhan mengabulkan permintaan Salomo. Disinilah Salomo mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Bahkan Salomo mengakui Tuhan sebagai dasar dari kehidupan. Itulah sebabnya ketika kita menjadikan Tuhan sebagai dasar dari kehidupan atau sebagai pembela kehidupan, ketika kita menghadapi beragam masalah, Tuhan akan membela kita. Atau dalam bahasa lain, jika Allah ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Artinya, ketika kita mempercayakan diri kepada Tuhan, kita yakin Tuhan selalu menyertai kita. Bagi orang percaya, permasalahan bukan sarana untuk menghabisi hidup, namun justru merupakan kesempatan untuk mendewasakan iman, yaitu sungguh-sungguh mengharapkan pertolongan Tuhan. Saudara, hidup ini bukan pragmatis, hidup ini bukan instan, tetapi sebuah proses. Itulah sebabnya kita harus bijaksana menghadapi keberadaan hidup, dan itulah yang dikehendaki Tuhan Yesus. Ingat, di dalam Matius 13, 31 dan 33, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar kita mengandalkan iman di dalam hidup ini. Biji sesawi, bukan sayuran sawi. Biji sesawi adalah bijinya itu sangat kecil seperti pasir. Tetapi biji yang kecil itu jika ditanam, dia akan bisa tumbuh menjadi pohon yang bisa 3 meter tingginya. Artinya, kerajaan Allah itu seperti hal yang kecil. Tetapi jika kita melakukan hal yang kecil sesuai dengan Allah, maka visi kerajaan Allah, kondisi kerajaan Allah, situasi kerajaan Allah akan nampak. Demikian juga dengan ragi. Ragi yang kecil tetapi bisa untuk
mengkamirkan semua adonan yang ada. Artinya, sesuatu yang kecil, kerajaan Allah yang kecil, jika kita lakukan sesuatu yang kecil, yang baik di mata Tuhan, maka suasana kerajaan Allah akan nampak dengan baik. Disinilah Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kembalilah kepada Tuhan, andalkan Tuhan, dan berimanlah kepada Tuhan. Memang iman itu tidak kelihatan, tidak bisa dilihat. Namun iman akan bisa mengubah semuanya jika kita yakin pada yang kita imani. Amin. Begitu saudara, penjelasan dari saya. Mari kita akan masuk ke dalam ruang diskusi. Kita akan berbicara banyak tentang apa yang saya jelaskan hari ini. Saya tunggu